Alhamdulillahi wa syukurulillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu semua yang sangat saya muliakan, alhamdulillah alamin, saya bersyukur dapat bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Pagi ini kita sesuai dengan rencana akan bicarakan tentang riba ya. AADR itu ada apa dengan riba? Ibu-ibu yang di belakang apa bisa lihat ya? Baik, saudara sekalian. Allah berfirman di dalam Quran ya. Ini Al-Baqarah 275. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Ya. Sudah pokoknya riba itu haram, itu mesti kita pegang. Titik bagi yang ingin taat. Bagi yang ingin tidak taat, ya makan aja riba sebanyak-banyaknya. Ya. Riba itu haram. Jual beli yang halal ya, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Saudara sekalian, untuk mengawali maka langsung saja akan saya sampaikan jenis-jenis riba. Riba itu ada dua macam. Yang pertama adalah riba fadl ya. Kelebihan dalam tukar menukar ya. Kalau di dalam hadis kelebihan tukar menukar itu hanya berlaku bagi 7 barang ya: emas, perak, gandum, syair, garam, kurma ya. Saudara sekalian, 7 barang itu saja. Kalau emas ditukar dengan emas, atau kurma dengan kurma, atau garam dengan garam ya, dan seterusnya, saudara sekalian, yang satu dan lain itu bobotnya berbeda atau jumlahnya, maka itu disebut riba fadl. Mengapa 7 barang itu? Kalau berlian dengan berlian bagaimana? Kalau intan dengan intan bagaimana? Kalau kambing ditukar dengan kambing bagaimana? Tidak, hanya 7 tadi. Mengapa 7 tadi? Garam, kurma, emas, perak. Mengapa? Ya, karena ke-7 barang itu pada zaman Rasulullah dahulu, ke-7-7-nya itu berfungsi sebagai alat bayar. Jadi orang itu kerja, ongkosnya itu kurma. Ada, diongkosi gandum ya ada, diongkosi uang ya ada. Nah, berlian tidak berfungsi sebagai alat bayar. Malah belum pernah berlian itu berfungsi sebagai alat bayar. Garam iya, malah garam itu bukan hanya di Arab ya. Di Inggris orang itu kerja bayarannya garam. Sehingga sampai sekarang yang gaji itu dalam bahasa Inggris salary, dari kata salt, artinya garam. Salt itu artinya garam. Nah, saudara sekalian, Rasulullah pernah didatangi oleh Bilal radhiyallahu anhu. Bilal ini membawa oleh-oleh sekeranjang kecil kurma. Ya, keranjang cilik gitu aja. Apa ini Bilal? Oleh-oleh Nabi, hadiah. Gitu. Terus Nabi lihat kurma, ambil satu, dilihat. Wow, bagus kurma di tempatmu sana ya, kayak gini ya. Enggak Nabi, di tempat saya kurmanya jelek. Nah ini kok bagus?
Ya saya membawa 2 keranjang kecil seperti itu kurma jelek dari kampung saya. Terus tadi saya mampir ke pasar. 2 kurma jelek saya itu saya tukarkan dengan 1 kurma yang bagus itu. Terus saya bawa ke sini. Rasulullah itu kaget lalu mengatakan, ayah, huwa riba. La taf'al dzalik. Bi'il jam'a bid-darahimi tsumma ashtari bid-darahimi janiban. Wahai, itu riba. Jangan lakukan itu. Belilah kurma, juallah kurma burukmu itu dengan dirham. Lalu pakailah dirham tadi untuk membeli kurma baik ini. Nah, saudara sekalian, itu namanya riba fadl. Riba fadl itu zaman dulu 7 barang, zaman sekarang cuma 1, yaitu uang. Zaman hari ini kurma bukan uang, emas bukan uang, perak bukan uang. Apa? Gandum, garam bukan uang. Bukan uang dan nyata-nyata bukan uang. Baik, saudara sekalian, yang kedua riba nasiah. Riba nasiah itu adalah riba kelebihan karena penangguhan. 1 juta tidak ditukar dengan 1 juta. Tapi 1.100.000. Karena apa? Karena ditangguhkan. Kalau 1 juta sekarang saya tukar 1 juta, ya 1 juta sudah. Tapi kalau 1 juta sekarang, ya bayarnya nanti sebulan lagi. Ya, saya kasih Anda 1 juta sekarang, Anda kembalikan kepada saya 1 bulan lagi, lain nilainya. 1.100.000 umpamanya. Itu riba nasiah. Itu karena riba karena penangguhan. Makin lama ditangguhkan, makin besar. Ya, sekarang saya kasih 1 juta. Bulan depan baru Anda kasihkan kepada saya 1.100.000 dah. Kalau 2 bulan, lain lagi. Kalau 3 bulan, lain lagi. Kalau 2 tahun, lain lagi. Itu riba karena penangguhan. Dua-dua riba ini haram. Haram. Saya nabung di bank 5 juta. Sebulan kemudian saya lihat nilainya berubah, tidak 5 juta. Naik. Haram. Itu riba nasiah. Saya utang dari koperasi 10 juta. Kembalikannya 3 bulan lagi. Kembalikan. Tidak 30 juta. Riba nasiah. Haram. Nah, dan sebagainya. Bank, koperasi, gadai, asuransi, itu grup aja. Itu jalan tercepat menuju neraka. Nah, riba itu, saudara sekalian, adalah dosa yang ternyata sangat istimewa. Sangat istimewa. Apa istimewanya itu? Ini dia. Ya. Ini tulisannya kecil-kecil ya, ibu pun tidak bisa jawab, tidak bisa baca ya. Tidak apa-apa, nanti saya bacakan. Ini saya uraikan seluruhnya aja, kita akan lihat satu demi satu. Nah ini, walaupun ibu-ibu tidak bisa baca karena terlalu jauh, saya akan sampaikan, saya akan bacakan. Riba itu sangat istimewa, tidak ada duanya. Yang pertama, ya, satu-satunya dosa yang didefinisikan. Quran itu menyebut beberapa dosa, ya. Ada pembunuhan, ada pencurian, ada zina, ada macam-macam.
tapi enggak didefinisikan. Ya, zina itu apa? Enggak ada keterangannya dalam Quran. Nyolong itu apa? Enggak ada. Ya, potonglah tangan pencuri gitu dok. Tapi pencuri itu apa? Mencuri itu apa? Dari tangan. Karena apa? Karena audiens atau penerima Quran pada zaman itu yaitu para sahabat Nabi udah paham. Loh, hebatnya apa? Sebetulnya riba ini juga para sahabat sudah paham. Lawang paman Rasulullah itu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu ya, itu praktisi riba paling jos. Kaya raya karena riba. Paman Rasulullah. Maka itu dalam Haji Wada Rasulullah itu bersabda, hari ini riba saya injak di bawah kaki saya. Dan riba pertama yang saya batalkan adalah riba pamanku, Abbas bin Abdul Muthalib. Itu karena memang pelanggannya itu bukan orang, tapi kampung. Apa itu? Kabilah. Pelanggannya itu. Pelanggannya Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Nah, riba ini orang sudah tahu, tapi tetap didefinisikan oleh Allah. Artinya dikasih tahu cara pelaksanaannya. Ya, itu dinyatakan Allah di dalam surat Al-Baqarah 279. Nah, yang garis tebal yang saya tebalkan itulah penjelasannya. Apa riba itu? Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kamu bertobat, maka yang boleh kamu ambil, yang menjadi hakmu, hanyalah pokok hartamu saja. Itu. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Falakum ru'usu amwalikum. Wa in tubtum, kalau kamu bertobat. Ya. Kalau kalian bertobat, maka yang menjadi bagian kalian hanyalah pokok hartamu saja, ya. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu. Yang boleh kamu ambil hanyalah pokok hartamu saja. Ya, saya pernah bertemu dengan orang yang sangat menentang pengharaman riba. Artinya dia suka riba gitu ya. Dia suka bunga. Itu. Dengan segala macam alasan. Bagaimana penjelasan Pak Herman? Itu katanya kepada saya. Saya jawab, Anda terjemahkanlah Al-Baqarah 279. Wis sakarmu lah menerjemah. Pak tafsirono sakarmu. Ya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Berhenti dia. Menggeleng-geleng. Ya, saudara kalian, ayat inilah yang dipakai untuk menyatakan haramnya riba. Bang, bunga bang. NU memakai ayat ini, Muhammadiyah pakai ayat ini, MUI pakai ayat ini. Begitu pula sekian nanti akan saya sampaikan. Apa itu namanya? Lembaga-lembaga yang sudah mengharamkan riba. Bukan mengharamkan riba ya, riba memang haram, tapi menyatakan bunga adalah riba dan karena itu haram. Baik, saudara sekalian, terus saja ya. Nomor 2, satu-satunya dosa yang meninggalkannya dijadikan syarat untuk beriman. Saya ini beriman, saudara juga beriman. Ada syaratnya, banyak syaratnya. Mesti rukun iman yang 6 itu beres. Iman kepada Allah, kepada malaikat dan seterusnya. Ya, disuruh sholat, ya mau. Suruh puasa, ya mau. Ya, tapi ada satu lagi. Quran mengatakan, ya, tinggalkan riba. Kalau kamu beriman, in kuntum mu'minin.
Al-Baqarah 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jika kamu beriman. Hebatnya adalah riba yang disuruh tinggalkan itu hanyalah sisa riba saja. Yaitu riba yang belum dinikmati. Yang sudah kadung masuk perut. Udah kadung jadi rumah, udah kadung jadi mobil. Udah kadung, kemarin, gitu ya. Seluruhnya halal. Asal bertaubat hari ini. Siapa yang bilang? Yang bilang Quran. Tinggalkan sisa riba. Sisanya saja tinggalkan. Maka itu nyolong, mencuri, korupsi gitu ya. Kejahatan-kejahatan harta. Itu dibagi dua taubatnya itu. Riba dan bukan riba. Kalau bukan riba, mencuri, ya, mangan tempe telung aku loro. Ya, itu kejahatan harta itu. Taubatnya adalah balekno. Tapi kalau riba, taubatnya hanya meninggalkan. Yang kemarin-kemarin jadi halal. Tapi kalau tempe enggak bisa. Zaman mangan tempe limung aku loro sampai kiamat ditagih sampai yang punya. Walaupun ketika kita makan di warung itu kita nyolong tempe telu, dia penjualnya enggak tahu. Malaikat tahu. Itu balekno, gak balekno, tagih. Wis tak percaya. Ditagih. Ya, Masya Allah saya membayangkan naudzubillah min dzalika. Berapa banyak orang yang nanti kira-kira di hari kiamat nanti berapa kilometer orang antri menagih haknya kepada masing-masing kita. Saya ngeri. Ada yang pernah orang pernah saya bujui, ada yang pernah saya khianati, ada yang hartanya pernah saya ambil, ada misalnya antri apa? Ono sing tak rasani. Kira-kira pirang meter itu yang antri. Nauzubillah. Mudah-mudahan tidak ada. Amin. Ya, saudara kalian wis ya. Teruskan sekarang, nanti kesuwen. Nih. Nomor 3 ini. Satu-satunya dosa yang diancam perang. Tidak ada dosa lain yang diancam perang. Melawan Allah dan Rasulnya. Ya, ini ayat yang tadi juga. Ya. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya. Maka karena orang sak donya ini sudah hobinya riba, makan riba semua, peperangan dari Allah itu pun berlangsung. Baiklah kita ketahui bahwa perang melawan Allah dan Rasulnya itu sudah sedang dan akan tetap berlangsung. Berupa krisis ekonomi, krisis moneter, jatuhnya nilai mata uang, pengangguran, inflasi, rebutan sumber daya. Itu tidak akan berhenti kalau riba nggak ditinggalkan. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Tunggulah perang melawan Allah dan Rasulnya. Lalu orang-orang sombong di antara kita mengatakan, mana perangnya? Aku makan bunga terus, mau apa? Nauzubillah. Ya Allah. Baik, saudara kalian terus ya, langsung aja. Yang nomor berikutnya, dosa yang diancam neraka kekal itu tidak banyak. Ya, setahu saya itu cuma membunuh orang Islam dengan sengaja, ya. Lalu mungkin ada syirik ya,
Jadi, tapi hebatnya riba, kadang-kadang kita cuma dapat riba 1.000, 2.000 kadang-kadang. Itu neraka kekal. Nguber bunga bank 1.000, 2.000, Masya Allah. Upahnya ke neraka. Ini Allah yang bilang, wa man 'ata fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya. Mau menerjemahkan apa lagi ayat ini? Kalau barangkali mudah-mudahan tidak ada ya. Kalau barangkali ada yang masih ngotot mau makan riba. Mau menerjemahkan gimana lagi ayat ini? Ya, baik. Saya ingat Ustadz Felix Shaw itu mengatakan, wong Islam Indonesia itu aneh-aneh. Sholat ya gelem, poso ya gelem, sembarang gelem, tapi pakai rok mini, itu ada. Sholat ya gelem, sembarang ya gelem, tapi makan riba. Gitu. Nah, saudara sekalian, kata Felix Shaw, saya teruskan ya. Ini apa ini? Neraka kekal, ya Allah. Kalau judul ceramah ini penjelasan ekonomi ya, alasan ekonomi mengenai haramnya riba, saya terangkan ya. Mengapa dosa kecil nompo bunga cuma 2.000 rupiah ancamannya besar? Ya tapi bukan hari ini ya, karena apa itu namanya, waktunya tidak banyak. Itu penjelasannya panjang lebar dan sifatnya agak teoritik. Sekarang ini aja. Apa itu? Dosa terbesar keempat. Dosa terbesar itu ya, dosa besar itu banyak. Malah di toko buku itu ada dijual buku judulnya 75 dosa besar. Dosa besar itu banyak. Nah, Rasulullah itu menjelaskan di sini yang terbesar saja sebanyak 7. Kata Nabi begini, ijtanibu sab'an al-mubiqat. Jauhilah kamu 7 dosa yang membinasakan. Itu. Apa? Yang disebut cuma 7. Artinya bukan hanya 7 itu bukan, tapi Nabi hanya menyebut 7 yang terbesar. Nomor 1 sudah jelas ini. Syirik. Tidak usah saya terangkan lagi. Menyekutukan Allah. Ya, kemudian apa? Sihir, santet, tenung, segala macam. Ya, saudara sekalian, asyirku billahi wasyikr. Kemudian yang ketiga itu, wa qatala nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh orang. Ya, nomor 3. Nomor 4 apa? Makan riba. Nomor 5 apa? Lari dari peperangan. Bukan. Oh enggak, makan harta anak yatim. Nomor 6 apa? Lari dari perang jihad. Dan nomor 7, menuduh wanita mukminah selingkuh. Saudara sekalian saya muliakan, meninggalkan sholat dengan sengaja, alasannya malas, dosa kecil apa besar? Dosa kecil apa besar? Dosa besar, kalau tidak masuk daftar. Kenapa? Kalah besar sama bunga bank. Orang gak gelem poso, awalnya sehat, walafiat, gak gelem poso. Dosa besar itu. Sogeh gak gelem haji, dosa gede itu. Gak masuk. Nanti kalau di rumah, lihat komputer ya, daftar dosa besar gitu. Nanti ada, meninggalkan sholat, nomor 32 kalau tidak salah.
riba itu loh nomor 4. Nomor 1 itu ndase dosa besar itu mentok menyekutukan Allah. Harus mentok itu, notok sudah. Baik, saya teruskan. Saudara kalian, berikutnya lagi apa ini? Yang diperbandingkan. Tidak ada dosa lain ini. Nabi itu menjelaskan dengan cara diperbandingkan gini. Ya. Satu dirham riba itu sama dengan, maaf, bukan sama, lebih besar daripada 36 kali berzina. Masya Allah. Satu dirham itu kira-kira 25.000 rupiah, kira-kira. Kalau panjenengan kredit sepeda motor, sebulan bayar 600.000 mas ya, yang 500 pokok, yang 100.000 bunga. Itu artinya 4 dirham. 4 dirham itu lebih besar dosanya daripada 36 kali 4. Piro? 144 kali berzina. Zaman doli masih ada, ya, itu laki-laki kurang ajar, yang paling kurang ajar itu tidak kuat berzina saulan 144 kali. Tapi orang yang mengambil kredit motor bisa. Apalagi KPR. Lebih gede meneh. Ya, padahal daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih berhak menerimanya. Daging apa? Ya daging kita ini. Kita ini sama-sama tahu, saya tahu, saudara tahu, bahwa masing-masing pribadi kita ini bertanggung jawab 100% bahwa rezeki kita itu halal. Halal mencarinya, halal membelanjakannya. 100%, bukan 99%, no, 100%. Yang dituntut oleh Allah kepada kita adalah rezeki kita ini 100% halal. Dan masing-masing orang bertanggung jawab itu. Hanya karena bunga sak rupiah, 2 rupiah, ya Allah, kita korbankan diri kita sendiri. Urip ping pisan kok dikai jajalan. Baik, saya teruskan. Mempunyai 73 pintu, bayangkan. Ya, itu Rasulullah mengatakan, la'anallahu Rasulullah SAW akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Ya, ini dia. Oh itu, saya baca ya. Riba mempunyai 73 pintu dosa. Yang paling ringan dosanya sama dengan, dosa yang teringan dari riba adalah sama dengan dosanya seorang laki-laki menyetubuhi ibu kandungnya. Yang paling ringan. Ya. Aisyarha mislu ayang kikar rajulu ummah. Yang paling ringan sama dengan seorang laki-laki menyetubuhi ibu kandungnya. Ya Rabbi, subhanallah. Ya. Tapi ahli riba itu masih cari aja. Saya cari-cari jalan aja. Saya juga kepingin dengar apa ya, jalannya yang mereka perjuangkan itu untuk menghalalkan riba. Baik, saudara sekalian udah ya. 73 banyak pintunya itu. Banyak pintunya. Intinya cuma satu, yaitu kelebihan dalam penangguhan.
dan kelebihan dalam pertukaran. Itu aja. Baik, saudara sekalian, teruskan aja. Ini yang berikutnya ini semua pihak kena getahnya. Ini. Oh, ini hadis yang tadi saya baca. Akila riba wa mukilah wakati bahwa syahidaihi wa qawlahum sawa. Ya. Semua yang terlibat riba kena getahnya. Pemakan riba. Satu. Nomor dua, mukilahu. Mukilahu itu artinya ada dua. Nanti saya terangkan ya. Nomor dua itu mukilahu. Nomor tiga itu penulisnya. Ya pegawai. Saksinya. Siapa? Ya kira-kira kalau zaman sekarang ya notarisnya. Ya. Sampai sekarang ada INSI, Ikatan Notaris Syariah Indonesia sekarang. Kawan saya masuk ke situ, lalu dia hanya melayani akad-akad syariah saja. Ya apa kabari? Mateng aku Pak Irwan, katanya begitu. Kau, wes, ya penghasilanku kira-kira tinggal separuhnya nggak nyampe. Dulu semua akad saya tangani, KPR itu. Nah sekarang hanya yang syariah saja. Gitu. Terus ya apa? Gak apa-apa. Katanya, bismillah. Rezeki ono sing ngatur teko langit katanya gitu. Baik, saudara sekalian. Nih. Mukilahu. Apa mukilahu itu? Ya. Wa mukilahu. Ini dari kata akala, artinya makan. Mukilahu itu artinya memberi makan dan membayar riba, ya. Berapa Mbak hubungannya? Sekian Pak, bayar. Itu mukilah, memberi makan riba. Nomor arti yang kedua adalah saya bekerja di bank misalnya. Karena bekerja di bank maka gaji saya bank konvensional ya, bukan bank syariah. Misalnya. Karena saya kerja di bank konvensional maka 100% gaji saya haram. Ya. Lalu saya kasih makan istri saya, anak saya, ngasih makan itu loh haram. Memberi itu loh haram. Gitu. Ya, baik, teruskan. Nah, demikianlah saudara sekalian, ya, semua orang sudah tidak ada yang menyatakan bunga itu halal. Bunga bank itu haram. Yang bilang itu siapa? Ini OKI, Organisasi Konferensi Islam. Ini apa ini? Mufti negara Mesir tahun 89. Ini apa? Majma' Al-Fiqh. Ya. Ini ini Robitoh ini, yang huruf Arab. Robitoh Alam Islami. Yang ini apa ini? Majma' Al-Bukhuth Al-Islamiyah. Yang sekarang lagi tayang ini Arab Saudi. Ya. Ar-Ri'asah Al-Amah dan seterusnya itu. Ini MUI 2003, MUI lagi 2004. Ya. Muhammadiyah 2 kali, 68 dan 2006, NU 82. Kita mau apa sekarang? Anda aktif di mana? Aktif di NU, haram. Aktif di Muhammadiyah, haram. Muhammadiyah udah keluarkan fatwa haram. Aktif di NU, aktif di NU, NU bilang apa? Bunga bank haram. Aktif Muhammadiyah sama. Muhammadiyah sudah menetapkan tahun 2006 bunga bank haram. MUI ngomong haram juga tahun 2004. Sesudah itu HTI haram, menyatakan haram bunga bank. Persis sudah.
Dulu ketika Pak Maruf Amin belum presiden, belum wapres, saya pernah bersama beliau itu 3 hari di Malang untuk memberi ceramah. Ini tempat ceramahnya di situ, hotel kami di sini. Nah kalau ke sana kemari naik mobil ya dijemput. Saya satu mobil dengan beliau. Bukan wapres ya, belum wapres. Dia mengatakan begini. Saat ini Pak Herman sudah tidak ada yang menyatakan bunga bank itu halal. Tinggal ulama-ulama fardiyah. Fardiyah itu apa Pak Yai? Saya tanya gitu. Individual. Kalau Muhammadiyah sudah bilang bunga bank haram. Orang Muhammadiyah macam-macam. NU sebagai lembaga sudah bikin keputusan bunga bank haram. Bahsul Masail Nasional di Bandar Lampung tahun 82. Sudah, tapi wong NU macam-macam. Itu. Ya. Tapi kalau membuka Google ya, ngetik kau gini, bunga bank halal gitu ya, nanti ada keluar. Yang keluar tuh begini, bunga bank tidak halal gitu. Coba cari bunga bank halal gitu. Cari di Google, enggak ketemu. Ya, baik. Nah, sekarang kita lihat beberapa transaksi riba ya. Riba fadl ya, dan riba nasi'ah. Riba fadl ya. Terus kalian riba fadl. Apa ini? Tukar uang asing. Coba panjenengan mau umroh, datang ke money changer. Pak money changer, saya punya uang 3 juta rupiah. Ya, punya rial? Punya. Kasih rial. Terus kalian, terus apa itu namanya? Dia tanya, mau uang kecil apa besar Pak? Kita tanya, kenapa Pak? Oh beda harganya. Kalau uang kecil 3.000 sekian lah, uang besar sekian gitu. Ya, beda harganya. Apa artinya itu? Artinya dia mengatakan rial dengan rial nilainya beda. Itu riba fadl. Tapi yang riba dia, bukan kita. Pulang dari umroh, sampean masih punya duit 200 rial. Timbangan yang nganggur, dijual nang kono. Ya, enggak ada money changer. Pak money changer saya punya 200 rial, ijal rupiah, ya. Didelok sama dia. Lah, bolong kena staples. Ya memang bolong, kenapa Pak? Kalau bolong harganya turun. Betul ya? Kurang ajar itu. Ya. Bolong harganya turun, itu hanya barang, bukan uang. Kalau sepatu bolong gitu, ya turun harganya. Klambi bolong, ya turun harganya. Duit tidak, karena uang itu bukan barang. Uang itu bukan barang dan bukan jasa. Uang itu nilai. Pengalaman hidup kita sehari-hari menunjukkan uang 5.000 rupiah itu nyarkres sampai kumel nilainya sama. Wes lah ya. Terus kalian uang baru. Nah api rioyo 100.000 rupiah baru kita tukar dengan 110.000. Betul? Itu artinya apa? Rupiah ditukar dengan rupiah nilainya beda. Riba fadl. Itu. Sama repot-repot golek duit anyar, jangan ke situ. Gawe dhewe ae. Saya datang ke bendahara masjid di kampung saya sana, ijol duit saya. Ya, duit kumel-kumel 2.000-an itu. Ya kumel ya anyar campur aduk satu, tak rendam di rinso 1 malam. Besok tak bersihkan setengah kering, tak setrika satu-satu. Waduh. Nah, itu kegiatan namanya pencucian uang. Ya.
Riba fadl. Riba nasiah gimana? Riba nasiah ya, sampean woco dewi. Ini nanti kalau ada tulisan BK itu artinya bank konvensional. Kalau ada LKK itu artinya lembaga keuangan konvensional. Ini dia riba nasiah. Apa itu? Menjadi anggota koperasi, jadi nasabah asuransi, jadi nasabah bank konvensional, kredit LKK, ayo kono, apa KPR, apalagi itu. Ibu-ibu tidak bisa baca ya karena jauh ya. Ini layarnya kurang situk meneh nang kono lho. Masjid buka rekening duitnya masjid kayak Bank Mandiri misalnya, Bank BRI, ya Masya Allah. Padahal BRI itu Bank Riba Indonesia. Mandiri itu mandi riba. Ya, duitnya Gusti Allah diribakan tuh piye gitu loh, enggak paham. Padahal ada bank syariah yang enggak pakai bunga. Jangankan duit masjid, duit pribadi aja haram kok. Ditaruh di BOG itu. BOG itu bank orang genah. Ya, baik, saudara sekalian, ini terakhir ya. Ustadz Khalid Basalamah itu cerita. Ini Rasulullah itu mengatakan dalam hadis ini, di akhir zaman nanti orang itu makan riba semua. Adapun yang tidak mau makan riba, asabathu gubaruha. Yang tidak mau makan riba tetap akan terkena debunya riba. Itu Ustaz Khalid Basalamah itu cerita. Saya lihatnya di YouTube ya, mungkin panjenengan juga lihat. Kata Ustaz Khalid begini, saya itu waktu di Mesir diajak guru saya, dosen saya, Khalid ikut, ya ikut aja, masuk bank konvensional. Rupanya Pak dosen ini mau ketemu dengan seorang pegawai bank, tanya kepada petugas, ada Pak ini, oh ada, silakan tunggu sebentar. Di tembok sana ada kursi, duduk dua, Ustaz Khalid sama dosennya, ya, nunggu. Nah kok sewi gak metu-metu. Terus Pak dosen tadi bilang, Khalid, AC-nya dingin ya? Naam. Gitu. Ya. Meneng nih. Khalid, kursinya empuk ya? Ya. Ustaz Khalid mulai heran, iki lha apa dosenku ya ngitungi kayak gini. Terus Khalid, ya. Tekelnya halus ya? Gitu. Ya. Ya Khalid, lah baik, baunya harum ya? Iya, tambah heran tapi gak berani tanya. Ustaz Khalid itu menengah, ya dok. Akhirnya Pak dosen tadi, kamu tahu apa semua ini Khalid? Itu kan bank konvensional tuh. Kamu tahu apa semua ini Khalid? Khalid, adri, saya tidak tahu. Pak dosen mengatakan, ya ini debunya riba, ngerti kan? Ayo betul, terus keluar. Ya, AC yang dingin, debunya riba. Kursi yang empuk, debunya riba karena di bank ya. Baik, saudara sekalian, saya kira itu saja. Tolong baca ini, yang bisa baca boleh pulang. Ya? Baik ya, ini bacaannya. Saya kira itulah saudara sekalian yang sangat saya muliakan. Sekarang jam berapa ya? Oke. Saya punya waktu sedikit, maka itu kalau ada yang barangkali Ibu Saudara ingin tanyakan, saya silahkan. Baik. Ada dua pertanyaan. Yang awal tadi itu apa? Oh, diundang orang ya. Diundang orang. Panjenengan diundang orang, tahu persis orang itu koruptor.
Ya, sampai di rumahnya Anda dikasih teh sak cengkir. Ya, Anda diundang orang, Anda tahu sih orang itu lintah darat, praktisi riba atau pegawai bank, wis gampangannya gitu aja. Anda dikasih teh, minum enggak? Ya, saudara sekalian sangat saya muliakan, ada dua jawabannya. Ya, yang pertama, hakikatnya yang begitu itu haram, kecuali kalau udah biasa terjadi sejak sebelum transaksi haram tadi terjadi. Nah, memberi makan ini, memberi minum teh ini sudah terjadi sejak sampean belum lahir. Sejak kakek saya belum lahir. Sudah terjadi. Tamu dikasih. Maka riba ndak riba, Anda pasti dikasih. Ya, sudah Nabi bilang kecuali apabila kebiasaan itu sudah terjadi. Hadisnya itu begini. Jika kamu memberi kredit seseorang, kata Rasulullah ya, kamu memberi kredit seseorang, lalu orang itu memberi kamu hadiah. Jangan kamu terima, karena itu adalah riba, kecuali pemberian tadi itu udah biasa terjadi sejak sebelum transaksi tadi. Jawaban kedua, saudara kalian, Allah itu hanya akan mengadili kita berdasarkan perbuatan kita, bukan perbuatan orang lain. Ya, ada 35 ayat Quran yang mengatakan itu. Ya, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat itu ya. Hanya dia itu mendapatkan. Kalau saya nyolong, yang dosa saya Anda tidak. Kecuali Anda menyuruh. Baru. Kecuali Anda kasih jalan. Pak Herman, kalau mau nyolong lewat situ, Pak. Tuh. Kalau saya yang nyolong, saya yang dosa. Anda tidak. Ya. Kalau Anda, untung kita beragama Islam. Coba Kristen, bingung. Karena Kristen itu kan Yesus yang disalib, orang lain yang diampuni. Di dalam Kristen memang ada iktikad yang berbunyi, saya yang makan, Anda yang kenyang. Saya yang makan jeruk kecut, sampean sing giginya ngilu. Itu Kristen, kita tidak. Kita itu saya yang makan, saya yang kenyang. Maka itu tidak jadi masalah. Bapak datang aja ke situ. Ya, kecuali orang itu maksiatnya kita yang ngasih jalan. Artinya kita terlibat. Yang kedua, KPR tadi ya. Nah, bagaimana kalau 10 tahun Pak, dapat 6 tahun saya melunasi, maka harganya menjadi turun karena bunganya hilang 4 tahun, betul ya? Kalau bank syariah bagaimana Pak? Bank syariah tidak hilang. Kalau harga rumah itu 500 juta, tetap 500 walaupun Anda bayar sekarang. Berjalan 4 tahun atau 6 tahun gitu ya, Anda lunasi. Turunkah harganya? Tidak. Mengapa? Karena bukan bunga. Cuma bank boleh menurunkan. Hakikatnya tidak turun. Tapi bank memberi diskon boleh-boleh aja. Tapi aslinya tidak turun. Mengapa? Karena bukan bunga. Kalau turun, bunga itu haram. Diskonnya itu loh haram. Gak didiskon, yo haram yo kan podo ae. Nah, saudara sekalian, apa itu namanya? Apabila Anda membayarnya itu mencicil lebih cepat ya tadi itu ya, harganya tidak berubah karena
Waduh, gak main Pak, Bang. Kan gitu ya. Gak main. Sik toh. Bagaimana kalau begini? Kredit di bank konven ya. Bank konvensional ya. 10 tahun. Tapi ternyata cicilannya berat. Ngomong karo Bang. Bang, cicilannya berat sekali Bang. Bisa nggak diperpanjang? Jangan 10 tahun, 11 tahun gitu loh Bang. Supaya cicilannya turun ya. Bang bilang, bisa. Utang sampean tambah nggak? 500 juta diolor jadi 11 tahun, apakah tetap 500 juta? Hah? Tidak tetap, nambah. Ya. Bunganya berbunga. Adhafan mudhafatan. Nambah, Pak. Oh, ya kalau ditambah setahun ya harga rumah itu enggak 500 juta, Pak. 600. Itu. Ya, di bank syariah tetap 500. Bank mikir minta 11 tahun sih ya. Berani dah. Oke dah. Terus jadi utang saya berapa? Ya pancet 500. Ada yang lain? Oh, silakan. Bentar Pak ya. Ya Bu. Waduh, nggak dengar. Ada dua pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sekarang ini kan lagi tren dana talangan. Jadi kalau mau naik haji ada dana talangan. Apakah itu termasuk? Terus yang kedua, saya pernah menerima bunga bank yang orang sudah sadar nggak mau dari deposito. Dari? 10 juta. Enggak, yang kedua diulangi Bu. Yang kedua, saya pernah menerima uang bunga bank 10 juta. Terus saya gunakan untuk memperbaiki TPK saya. Apakah saya termasuk pemakai bank? Terima kasih. Baik. Ya. Yang pertama tadi apa? Talangan. Talangan halal bin halal alias halal kalau di bank syariah. Kalau di BOG haram bin haram alias haram. BOG itu bank orang genah ya. BCA, Mandiri, BNI, BRI, Danamon, Permata itu neraka semuanya. Dan konco-konconya, bukan hanya itu. Boleh, tapi ke bank syariah, ya ada masalah. Nomor 2, bunga disedekahkan. Gitu ya tadi ya. Lawangnya sedekah kok pakai barang haram gitu. Ayo GMB. GMB itu gak main blas. Syarat sedekah itu apa? Syarat sedekah itu 1, dimiliki. Betul ya? Nomor 2, halal. Duit yang saya sedekahkan itu nomor 1 milik saya sendiri, dimiliki. Nomor 2, halal. Sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana kalau saya bersedekah dengan harta haram? Bagaimana kalau saya bersedekah dengan harta haram? Nabi menjawab, ya pahala sedekahmu itu diwujudkanlah oleh Allah. Nanti di hari kiamat, pahalamu itu digendongkan di punggungmu, kemudian bersama dengan kamu dibanting ke neraka. Menyedekahkan harta haram itu tidak meringankan, malah membebani. Bagaimana? Pak, sedekahkan mensucikan Pak, membersihkan, betul ya? Ya iya. Tangan saya ini kotor, dibersihkan dengan air, bersih dia. Bagaimana kalau saya bersihkan dengan air comberan? Tambah merata kotornya. Saya bersihkan dengan air najis. Ya, tambah puyat. Itu.
Ya, jadi gimana Pak kalau punya barang haram? Barang haram itu tidak bisa disedekahkan, hanya bisa dibuang. Kok dibuang Pak? Caranya buang gimana? Persis sampean membuang sampah itu loh. Buang sampah itu ya apa? Buang aja. Pakai nama enggak? Sampah dari Pak Arif gitu. Ada enggak? Enggak usah pakai nama. Kasih. Kasih ke lembaga apa? Tanpa nama. Niatnya buang. Anda tidak dapat pahala sedekah, tapi Anda mendapat pahala membuang barang haram. Tidak bisa sedekah dengan harta haram, tidak bisa. Pak, saya sedekahkan tidak untuk makan Pak, tapi untuk membuat apa fasilitas umum misalnya gitu ya. Boleh Pak, boleh aja. Tapi jangan niat sedekah, niat buang. Karena sedekah itu syaratnya dua, satu dimiliki, nomor dua halal. Itu mana ada sedekah barang haram? Itu Bu, apakah sudah memadai? Ya, Bapak silakan Pak. Tapi ini bank syariah Pak. Ah, baik, bank syariah ya. Bank syariah ya. Kak. Pertanyaannya adalah saya mau Pak letakkan deposito di bank syariah. Ya, ketika ngobrol dia bilang, petugas bank bilang, keuntungan Bapak kira-kira 5%, estimasi gitu ya. Betul ya? Estimasinya itu 5% per tahun gitu. Apakah itu bukan bunga? Pertanyaannya begitu. Ya, saudara sekalian, itu namanya adalah ekuivalen. Jadi bank syariah, saya punya bank syariah misalnya ya, saya sanggup memberikan bagi hasil sekian banyak, ini ekuivalen atau setara dengan bunga 5%, tapi bukan bunga. Ya, setara dengan itu. Mengapa bank syariah memakai cara itu? Karena hadirin masyarakat luas itu diajak mau bagi hasil nggak nyaut, nggak nyantol. Terus pakai bahasa khalayak rame, bahasa bunga. 5% tadi kata ya, diperkirakan 5% Pak. Tahukah kita saudara sekalian? Tahukah kita seandainya bank tadi itu, bank syariah tadi itu membayar betul-betul 5%, bayar lagi 5% lagi, misalnya ya, tetap 5% seperti yang dikatakan. Tahukah saudara, bank itu pasti dibubarkan oleh pemerintah. Bank syariah memberikan imbalan kepada penabung jumlah yang sama, bubar dia, pasti dibubarkan. Dan sudah terbukti, sudah terjadi. Sebuah cabang dari bank syariah di Jombang dibubarkan. Karena apa? Cabang dari itu entah males ngitung, entah apa, gitu ya. Pemeriksa dari OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Kan tiap 3 bulan atau 4 bulan sekali diperiksa. Loh, Mas, jumlah bagi hasil yang kamu bayarkan bulan lalu dan bulan ini kok sama? 3 miliar sekian begitu. Kamu bayar? Meneng. Apa ini? Kalau sama berarti bunga. Anda mempraktekkan pembungaan. Bank ini harus ditutup. Tutup. Walaupun dia bicara 5%, Pak, prakteknya pasti tidak 5%. Maksudnya tidak konstan 5%. Pasti begini. Namanya bagi hasil. Yang Bapak tanyakan perhitungannya. Ya, katakan tidak Pak, tidak bagi rata. Dibagi menurut tabungan Bapak. Karena Bapak nabung 100 juta dan saya nabung 10 juta, sudah tentu hasilnya beda.
Pasti beda. Bagi hasil itu apa tuh? Bagi hasil itu kalau ada hasil baru dibagi. Kalau hasilnya banyak, dapat banyak. Kalau hasilnya sedikit, dapat sedikit. Kalau hasilnya pancet terus, mustahil. Maka itu kalau saya dapat bagi hasil dia 50.000, 50.000, 50.000, 50.000 gitu ya, bubar bank itu. Pasti bubar. Nah, kecuali bank konven bunga kan, saya dapat 50.000, 50.000, 50.000, betul memang gitu. Itu. Tapi bank syariah no. Boten. Itu. Dah ya. Nah, sudah jam 6, waktu saya habis. Saya kira waktu Anda juga habis nih. Itulah yang dapat kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kalau setelah saya pergi nanti ada pertanyaan, masih ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaannya ya. Kemudian silakan jawab sendiri-sendiri. Itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sikap penting, yang penting itu tinggalkan riba. In kuntum mu'minin, jika kalian memang beriman. Al-Baqarah 278. 278. Ya, wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Sampeyan takon nang awake dhewe, aku ki iman apa gak? Itu aja. Pun saya kira mudah-mudahan barokah saudara sekalian. Ya, tidak penting apa yang kita lakukan. Yang penting Allah ingin melihat kita wani apa gak ninggal riba. Baca, nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.